Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, selamat datang dalam 1 jam bersama Renungan Harian Yayasan Pelayanan Gloria. Kali ini kita nanti akan mendengarkan sharing latar belakang penulisan naskah yang pada hari ini tayang. Ibu Endang Lestari, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan kita. Dan acara akan dipandu oleh Pak Sony yang selalu siap. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai Bapak Ibu. Seperti biasa kita buka dengan pantun, boleh ya Bapak Ibu ya? Nasi ketan ditambah ragi menjadi tape buat nostalgia. Sukacita mari kita bagi-bagi agar makin indah SJBRH kita. Silakan Pak Sony dan selamat menikmati acara Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Dati. Wah, pagi-pagi hari sudah makan tape kita ya. Ya, tapi dengan sukacita dan penuh dengan semangat dan antusias. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Ya, kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2025, pasti penuh dengan keceriaan, apalagi ini yang dikatakan tadi bulan penuh kasih sayang ya, semua serba indah, semua serba pink gitu ya. Tapi biarlah hati kita juga penuh dengan kasih, terutama kasih Tuhan berlimpah-limpah kehidupan kita, sehingga kita bisa ekspresikan, kita bisa ungkapkan, kita bisa berikan kepada rekan-rekan kita, baik saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, terutama juga orang yang kita kasih ya di antara kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan 1 jam ke depan bersama-sama menikmati akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui acara 1 jam bersama Renungan Harian. Biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi sebelum kita lebih jauh lagi. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh menghirup udara segar, semua dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri di depan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memulai acara kami dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Kami rindu Tuhan di saat kami boleh belajar bersama-sama, mendengarkan akan firman-Mu, dan bila firman itu boleh mengubahkan kami, bahkan boleh terus menuntun langkah kami, bahkan jadikan kami bukan saja pendengar, tapi sekaligus pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga dalam aspek kehidupan kami selalu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan, biarlah pelatihan kami pakai, biar handphone, laptop, sinyal wifi, listrik, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Tak satu pun ada halangan hambatan. Kami juga berdoa khusus Tuhan buat hamba-Mu, Bu Endang yang akan menyampaikan pagi hari ini latar belakang dari tulisan beliau Tuhan. Kau berkati, biarlah setiap apa yang diterangkan kami boleh mengerti, bahkan kami boleh sangat jelas Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa berkati dimanapun kami berada, dan biarlah pagi hari ini hati kami tertuju kepadamu Tuhan, dan hati kami siapkannya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi, kita akan bersama-sama dengan pujian. Melalui pujian ini menjadi doa kita pagi kepada Tuhan. Ya, melalui pujian ini sungguh-sungguh hati kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Dan mari cepat hati kita akan bersama-sama. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Iya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita kena percaya bahwa firman Tuhan itu pelita dalam kehidupan kita dan terang setiap jalan kita. Di saat firman Tuhan dinyatakan, kita kena percaya pasti banyak hal yang sudah diberikan oleh Tuhan dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita bersama-sama menyimak audio renungan pada hari ini. Mari kita bersama menyimak.
Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Renungan hari ini berjudul Telinga dan Lidah Murid. Seorang pelayan gereja mengikuti CPE, Clinical Pastoral Education, atau pendidikan pastoral klinis selama 3 bulan. Ia bersaksi bahwa CPE bukan kegiatan yang mudah. Setiap hari ia harus menyediakan diri mendengar keluh kesah klien dengan keunikan mereka masing-masing tanpa boleh berkomentar, merasa malas dan lelah. Ia juga harus dapat membawa vibrasi emosi yang positif supaya menularkan semangat dan sukacita. Mendengarkan bukanlah perkara mudah. Bahkan, ada sebagian orang yang akan segera berkomentar panjang lebar begitu mendengar seseorang mengatakan satu kalimat. Ya, bersedia mendengarkan, terlebih mendengar didikan kebenaran, layaknya seorang murid memberi telinga kepada sang guru, memang membutuhkan komitmen penuh. Diperlukan pula kesadaran akan dosa, keterbatasan, dan kelemahan diri sehingga merasa diri membutuhkan Tuhan. Dengan demikian, ada kerendahan dan kesediaan diri untuk mendengarkan didikan sebagaimana sikap hamba sejati yang dituliskan Yesaya. Lama menjadi orang Kristiani dan sangat aktif melayani bukan alasan untuk merasa jemawa, merasa diri senior sehingga gemar menasehati tetapi lupa menjaga diri. Orang percaya mesti waspada supaya jangan tersesat. Berjalan dalam pikiran dan pertimbangan sendiri, alih-alih tunduk kepada Allah. Bukankah sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk memperkatakan kebenaran firman yang dapat menguatkan dan menghibur setiap hati yang lemah dan semangat yang memudar? Tanpa mendengar, bagaimana kita dapat memperkatakan kebenaran tentang Dia? Perkataan kita akan menjadi berkat yang menghibur dan menguatkan ketika didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tadi pagi sudah melakukan untuk teduh pasti ya. Apalagi Anda sudah membaca firman Tuhan, bahkan mungkin berulang-ulang Anda baca terus, dan Anda juga dipandu dengan renungan harian. Dan pagi hari ini memang menarik sekali ya, temanya itu telinga dan lidah murid ya. Dan di tengah-tengah kita telah hadir penulis
naskahnya yaitu Ibu Endang Lestari. Iya, selamat pagi Ibu Endang. Salam, apa kabar Ibu? Waduh, suaranya nggak kedengaran Ibu nih. Iya, bisa agak dekat dikit Bu? Ya, mungkin agak mic-nya agak ya kurang jelas suaranya. Ya, pagi Bu Endang. Selamat pagi Pak Sony, gimana? Iya, Udah ini bisa? jelas. Iya, ini Eh, jelas ya. Ibu. Iya, senang Maaf bisa mungkin ini berjumpa. sinyal sinyalnya Iya, kurang bagus. Iya. Selamat pagi iya. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali kita di SCBRH pagi hari ini. Senang sekali mendapat kesempatan. Ya, eh, izinkan saya men-sharingkan apa yang saya tulis dalam naskah pagi ini, walaupun sebenarnya yes, apa yang saya alami, kemudian yang saya renungkan melalui bacaan firman kita hari ini sudah terangkum di dalam naskah ini gitu ya. Namun demikian, baiklah saya akan membagikan latar belakang dari renungan pagi hari ini. Eh, Awalnya ketika saya membaca kitab Yesaya 50 yang keempat ini, kemudian merenung resapinya, menempatkan diri saya, bagaimana kalau saya menerima firman ini, kemudian eh, angan-angan saya gitu, maaf kebiasaan saya kalau untuk merenungkan firman itu kan ya sambil melamun gitu ya ibaratnya merenungkan firman Tuhan terus kemudian gimana ya kalau posisi saya gitu ditempatkan dengan firman ini bagaimana gitu. Nah di situ saya menemukan bahwa untuk menjadi seorang murid kalau tadi ya saya itu eh, memberikan kesaksian bahwa Allah memberikan kepadanya lidah seorang murid, kemudian ia juga memiliki telinga seorang murid. Kalau saya sudah belum ya begitu yang saya rasakan, apakah selama ini saya sudah memiliki lidah dan telinga seorang murid? Kemudian saya juga melihat bagaimana keseharian kita bersama dengan saudara seiman, bersama dengan masyarakat di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Eh, Ternyata kok mendengar dan memperkatakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu walaupun setiap hari kita juga pasti bicara dan mendengar, ternyata itu bukan hal yang mudah. Bicara mungkin mudah, tetapi memperkatakan apa yang baik, yang enak didengar orang lain, yang menjadi berkat, itu yang sulit. Eh, karena di balik kita mau mendengar itu, kita harus memiliki kerendahan hati gitu. Kalau tidak, kadang kita menjadi seperti gelas kosong yang ditutup, yang ketika dituangi air, ya alih-alih masuk, air itu hanya tercecer di sekitar gelas gitu. Ya, jadi kita tetap menjadi kosong hanya karena kita sombong gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika ada orang yang menceritakan kisahnya, kisah yang penderitaannya mungkin begitu ya. Ketika seseorang menceritakan tentang penderitaannya, kadangkala orang yang mendengar justru menyaingi gitu. Mereka tidak ingin kalau dirinya itu dipandang remeh, jadinya ya dia menceritakan kalau aku lebih lagi gitu, aku lebih menderita. Kalau itu mah masih seperti itu, sedangkan aku sudah pernah mengalami yang begini-begini lebih parah dari itu. Tetapi sebaliknya, ketika orang lain sedang menceritakan tentang keberhasilannya atau pencapaiannya, kadang menjadi pendengar juga tidak terima begitu saja, tidak cukup kemudian mendengar atau memberi kesempatan, tetapi juga ingin menceritakan bahwa dirinya juga bisa lebih dari itu gitu. Jadi baik menceritakan hal yang buruk atau hal yang baik, tetap pinginnya dia yang superior dibanding yang lain. Nah, di situ kesulitannya dan dikaitkan dengan uh, ilustrasi yang saya pakai ini sebenarnya kesaksian yang disampaikan suami ketika dulu mengikuti CPE di Rumah Sakit Bethesda begitu. Walaupun seorang pendeta, toh nyatanya ketika harus memberikan diri diam dan hanya mendengar tanpa memberikan komentar atau masukan apapun, itu juga perjuangan yang tidak mudah untuk 2 minggu pertama gitu. Karena biasanya kalau pendeta pastoral itu selain mendengar kan pasti juga, oh kalau firman Tuhan mengatakan begini, kemudian menjadi sharing yang eh, aktif antara dua sisi. Tetapi dalam CPE ini tidak. Pasien dipersilakan untuk menceritakan keluh kesahnya, tetapi
si pastor ini harus rela mendengar tanpa menjadi sok tahu gitu ya. Biarkan saja pasien mendengar tapi kamu diam gitu ya. Tanpa memberikan masukan apa-apa, biarkan itu murni dari pihak si pasien saja. Nah, ternyata itu bukan perkara yang mudah. Dan dari sini kami belajar bahwa menjadi pelayan Tuhan, baik dimanapun kita ditempatkan, memang ya sebenarnya menjadi murid yang mau memiliki lidah dan telinga yang taat kepada Tuhan ini memang selalu harus diterapkan gitu. Bahkan tidak hanya pelayan Tuhan yang mengambil apa ya tugas sepenuh waktu seperti pendeta gitu, tetapi saya memahaminya bahwa panggilan ini ditujukan untuk kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa masing-masing dari kita memang harus memiliki lidah dan telinga seorang murid supaya kita semua juga bisa bersaksi. Karena urusan dengan Tuhan, setiap orang percaya itu kan sama. Bagian dalam kerajaan Allah, bagian damai sejahtera dan kerajaan surga itu kan juga akan menjadi milik kita semua, bukan hanya pendeta. Nah, makanya saya memahami juga pelayan yang semestinya memiliki telinga dan lidah murid ini juga kita semua. Makanya saya membagikan hasil renungan saya ini di dalam naskah RH karena saya pikir ya selain sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, ini juga berguna bagi kita semua gitu bahwa ayo kita bertumbuh bersama supaya kita memiliki telinga dan lidah murid yang mau memberi diri dengan kerendahan hati untuk mau mendengarkan Tuhan. Karena sebelum kita berbagi tentu kita harus punya dulu. Kalau kita nggak punya bakso, gimana kita mau membagikan bakso kepada orang lain? Kalau kita nggak punya galantin, kalau tadi Pak Ikom ngendiko galantin, gimana kita mau bagikan kepada tetangga kita? Wong kita sendiri saja nggak punya. Maka ya, ayo kita belajar dulu dari Tuhan. Kita berikan telinga kita untuk mendengar setiap didikan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memperkatakan. Karena segala sesuatu yang kita perkatakan, saya rasa ya segala sesuatu yang harus turut dengan kehendak Tuhan. Baik ketika guyonan pun bahkan jangan sampai guyonan kita juga akhirnya justru tidak menjadi berkat, justru menyakiti sesama kita. Mungkin itu Pak Sony yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu yang lain nanti mungkin bisa menambahkannya sehingga juga bisa saling menguatkan. Mungkin ada kesaksian-kesaksian yang lain juga. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih buat pagi hari ini yang sudah menulis melatar belakangi apa tulisan naskah Anda, dan kita yang percaya Bapak Ibu pasti sudah membaca, sudah mendengarkan, bahkan diperjelas lagi oleh narasumbernya itu Bu Endang. Ya memang setiap perkataan yang keluar dalam kehidupan kita itu harus menjadi berkat, harus menjadi semangat dalam kehidupan setiap pribadi yang kita jumpai. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu pagi hari saya berikan kesempatan, mungkin melalui kesaksian Anda, melalui ucapan Anda, apa yang Anda bagikan, itu juga menjadi satu semangat pagi hari ini ya, juga membuat orang yang mungkin lemah, ya, dia dikuatkan, ada firman Tuhan yang berbicara, ya, sehingga pagi hari ini mari kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi, menyaringkan apa yang didapatkan, sehingga ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari berbagi pagi hari ini, jadi berkat. Ya, silakan. Yang Anda ingin memulai, Anda juga boleh tekan tombol raise hand atau angkat tangan langsung, ya. Seperti biasanya kalau Pak Paul itu langsung angkat tangan, Paul Anda nih. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ya, ini waktu yang indah, ya, di mana kita sudah bersama-sama mendengarkan apa yang tadi diutarakan oleh Ibu Endang. Silakan, ada yang mulai. Ya, seperti saling menanti pagi hari ini. Ya. Ada? Silakan tekan tombol resen atau langsung angkat tangan. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, di sini juga ada Ibu Heru. Ya, Wijono. Selamat pagi Bu Heru. Ingin berbagi Bu pagi hari ini. Silakan Bu Heru. Ya, terima kasih banyak Pak Sony. Sebab sebentar lagi saya harus pergi. Kesempatan pertama, terima kasih. Saya benar-benar juga beberapa saat lalu itu ya merenungi yang Bu Endang tuliskan itu. Jadi kadang-kadang kita ini suka didengar atau suka mendengar. Lebih mana yang kita sukai ya. Kadang-kadang sekarang ini kan banyak pergumulan orang-orang di sekitar kita ya. Dan itu kita menjadi pendengar itu tidak gampang sama sekali. Karena harus konsentrasi, harus
mengikuti alur ceritanya yang bersangkutan. Kadang-kadang kalau sebagai konseling kan memang berat ya, itu berjam-jam harus menyimak, harus mengingat, dan harus memberikan solusi yang tepat. Nah, kadang-kadang ya kita hanya bisa minta hikmat dan pimpinan Tuhan untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Dan saya sedikit sharing ya, kapan hari itu saya sharing dengan seorang hamba Tuhan, ini mengenai ini gitu ya, misalnya kita cerita. Terus hamba Tuhan itu sebentar mendengar terus langsung ngomong gini, loh kalau saya sama saya orang itu enggak gitu, gini gitu. Terus saya ya kaget, loh ini baru kok dengar sedikit kok sudah komen gitu ya. Nah itu saya juga mikir sampai sekarang itu sebetulnya nggak usah dilakukan sebagai konselor. Kalau ada orang cerita ditampung aja, nggak usah setiap diceritani terus dikomen, loh kalau saya nggak gitu gini gitu, kadang-kadang kok menyakitkan ya seperti itu. Itu sedikit sharing saya yang saya alami. Dan kita juga bisa, kadang-kadang Tuhan itu tidak meminta apa yang tidak kita punyai. Nah kalau kita saat ini saya juga merasa gak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, tapi paling sedikit itu kita bisa memberikan doa untuk mendoakan teman atau saudara atau orang yang bercerita atau men-sharingkan pengalaman atau kejadiannya kepada kita. Itu paling minim lah gitu ya. Kalau kita diberi lebih dalam hal ekonomi itu gampang ya. Kalau diberi pas-pasan tentang kesehatan, ya saat ini saya dan Bu Lilis ini lomba-lomba ikut terapi. Jadi nggak apa-apa karena itu untuk menuju kesembuhan ya. Tapi ya memang harus sabar dan telaten gitu. Dan saya juga bersyukur puji Tuhan walaupun Bu Lilis ini jauh banget ya di Atlanta, tapi kami saling mendukung dan ya memberi support seperti itu juga bisa kita lakukan. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan kalau kita memang mempunyai hati. Nah, mempunyai hati itu yang kadang-kadang tidak gampang ya. Gitu Pak Sony, gitu aja. Ya, terima kasih Bu Heru. Ya, kita harus memiliki hati. Dan terima kasih buat sharing yang indah ya, di mana kita juga harus belajar ya. Seringkali dalam kehidupan kita kan pinginnya ngomong aja gitu ya, tapi ada waktunya kita harus berdiam diri mendengar gitu ya, sehingga setiap perkataan yang keluar sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat ya. Terima kasih buat Bu Heru yang pagi hari sudah memberikan kesaksian atau menyaringkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya, ya kami mesti beri kesempatan. Ya, di sini ada Ibu Susi Rio Panjaitan. Ya, apa kabar Bu Susi? Wah, nih bajunya kuning ini ya. Kalau tadi Bu Dati tadi juga mau apa ada apa pantun. Ada juga nih. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati. Silakan Bu. Nanti Ya, baik. sungguh hanya kuning Bu kelihatan kelihatan sekali bajunya kuning soalnya. Ya, silakan Bu Susi. Selamat Silakan Bu. pagi, Oke. Bapak Ibu semua. Apa ya? Telinga dan lidah seorang murid itu dalam ya. Walaupun kalimatnya terdengar sederhana, saya jadi mikir begini, iya ya. Kalau mau ngomong kan mesti bisa dengar dulu. Mereka yang tuli kan tidak mungkin bisa bicara. Lalu kalau kita tidak mau dengar Tuhan, lalu apa yang mau dibicarakan? Iya ya, jangan-jangan saya selama ini banyakan ngomong nggak mau denger nih. Makanya ngelantur, kan? Prinsipnya kan bicara itu kan mengcopy apa yang didengarkan gitu ya. Teman-teman tuna tuli kenapa menjadi tuna wicara? Karena enggak ada yang bisa didengar. Jadi enggak ada yang bisa di-copy, diucapkan. Jadi kalau saya enggak mau dengar Tuhan, enggak mau kasih telinga saya untuk dengar Tuhan,
Nggak ada yang saya bisa katakan begitu. Baik kepada sesama maupun kepada jiwa saya sendiri. Itu kira-kira Pak Sony yang bisa saya dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Wah, Tuhan. terima kasih Bu Susi yang pagi yang sudah berbagi. Ya, di mana ditekankan tadi kita harus belajar untuk bisa berdiam diri, ya, mendengarkan. Ya, setuju sekali. Ya, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini ada Bu Deastuti. Ya, silakan. Iya, Ibu Deastuti, selamat pagi. Ingin berbagi, Bu? Ya, selamat pagi. Ya, Bu Deastuti. Cukup di Ya, chat aja, Pak. oh, oke, saya bacakan Bu yang baik. Iya, ini mungkin Ibu lagi sedang sibuk nih ya. Jadi ada dari Ibu Restuti mengatakan bahwa sedikit berbagi agar kita mampu mendengar dengan sabar. Maka fokus tujuan mendengar adalah untuk kebaikan atau perbaikan orang yang bicara pada kita. Jadi beri waktu untuk mendengar dengan sabar agar orang tersebut dapat membuka jendela hatinya, mengurangi bebannya. Ya, terima kasih buat Ibu Astuti ya. Jadi kita belajar dengan sabar mendengar ya. Dan dengan kesabaran kita, mungkin orang yang berbicara itu bisa lebih membuka hatinya lebih dalam lagi sehingga kita mengerti. Sehingga saat nanti kita saat komentar atau memberikan masukan atau mungkin saat kita bisa menasihati dan sebagainya, itu tepat gitu ya, jadi nggak salah gitu ya. Seringkali di depan kita mungkin banyak yang berbicara, padahal orang ini baru sedikit berbicara, kita sudah bicara lagi, padahal tujuannya belum tentu sama. Ya, terima kasih buat Bu Dastuti. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya yang berbagi, Anda boleh tekan tombol resen atau angkat tangan, silakan. Ya, kami berikan kesempatan. Iya, silakan. Ya, Ibu Seli mungkin. Oh ya, Bu Seli, angkat tangan ya, kelihatan. Silakan. Selamat pagi, Bu Seli. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Bu Seli. Silakan Bu. Selamat pagi juga. Terima kasih renungan hari ini, Bu Endang. Eh, Sungguh memberkati ya. Dari kemarin juga kebetulan saya juga merenungkan hal yang sama. Ketika membaca renungan pagi hari ini, saya kembali diingatkan bahwa memang mendengar itu bukan perkara yang mudah ya. Saya punya sahabat dekat gitu. Ketika saya sharing sama dia, mungkin karena kita udah terlalu dekat ya, dia pendengar yang baik. Tetapi ada kalanya ketika saya lagi curhat, dia malah curhat balik gitu kan. Itu jadi kayak, padahal saya lagi ada masalah nih. Kok dia tidak mendengarkan saya lebih lanjut gitu kan? Maksudnya tidak mendengarkan saya sampai selesai gitu. Memang ketika seperti itu, ketika saya butuh teman curhat, memang agak gimana ya bisa dibilang, inginnya tuh kita tuh didengarkan dulu gitu kan sampai selesai gitu. Yang penting didengerin aja dulu gitu kan, nggak usah dikomentari apa-apa, nggak usah dikasih nasihat apa-apa. Yang penting udah dengerin aja dulu gitu. Memang tidak mudah untuk mendengarkan. Nah, saat ini saya masih belajar sih ya. Puji Tuhan, saat ini saya setelah sekian lama freelance, saya biasa kan kerjanya freelance selama 6 tahun. 3 bulan terakhir ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang head kreatif di sebuah perusahaan baru. Di sini saya belajar bagaimana mendengarkan tim saya gitu, dan memang itu tidak mudah ya. Cuman setiap hari saya masih belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik, bukan cuma sekedar pendengar yang baik, juga tetapi memberikan solusi dari setiap masalah. Kita bekerja bersama-sama. Kita kebetulan di kantor ini yang beragama Kristen itu hanya beberapa. Kayaknya cuma saya deh, yang lainnya Katolik gitu kan. Dan kebanyakan sih Muslim ya. Maksudnya di tengah-tengah yang bukan Kristiani, itu saya belajar bagaimana
dimanapun saya berada itu menjadi berkat buat orang lain gitu. Bagaimana perkataan kita itu bisa menjadi berkat dan menghibur bagi rekan-rekan kerja kita, bagi dimanapun kita berada. Memang itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kalau saya secara pribadi itu masih terus saya lakukan tiap hari sih. Jadi mohon dukungan dalam doa, semoga kita semua boleh dapat menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, baik itu di pelayanan kita, baik itu di pekerjaan kita, di pergaulan kita sehari-harinya. Itu aja sih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Selly yang sudah berbagi pagi hari ini. Ya, kita juga harus menjadi berkat di mana Tuhan ya letakkan kita, ya, baik di kantor atau di lingkungan kita. Ya, terima kasih Bu Selly. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu masih ada waktu. Silakan. Ini sangat indah sekali pagi hari ini ya. Kita belajar bersama-sama juga mendengarkan sharing. Oh, silakan Pak Michael. Iya, wah, sudah angkat tangan. Silakan. Pak Michael Kasungso dari Manado. Silakan. Ya, silakan Pak Michael. Ya. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus baik. Renungan hari ini, ya Yesaya 50 ayat 4. Tadi pagi saya diberkati. Jadi Tuhan mengingatkan lidah kita ini Tuhan yang beri. Ya, tapi Ibu Endang dapat pewahyuan, ya justru telinga kita itu ada dua. Lidah hanya satu. Jadi memang untuk jadi murid yang benar, yang baik, ya seperti Tuhan Yesus, kita harus lebih banyak mendengar. Baru kita bisa berkata-kata. Itu yang saya dapat. Saya sendiri anugerah sebagai seorang pengkhotbah, seorang gembala, seorang penginjil. Ya, saya bersyukur hari ini Tuhan ingatkan lagi. Ya, harus banyak mendengar. Banyak mendengar. Itu yang saya dapat hari ini, dan puji Tuhan itu juga yang saya praktekkan. Ya, setiap hari saya mendengar firman, saya baca firman, ya, sebelum saya menyampaikan firman kepada orang lain. Ya, saya bersyukur renungan harian ini sudah hampir setahun. Saya setiap pagi mendengar, ya, sekalipun ya saya sudah sekolah teologi ya S2, saya tadi Bu Endang ingatkan kita nggak boleh jadi sombong. Biasa seorang pembicara itu dia akan tinggi hati ketika ada karisma, ketika kata-katanya didengar. Ya, tapi puji Tuhan hari ini kita semua diingatkan, ya, menjadi lidah seorang murid dan memiliki pendengaran sebagai hamba. Tadi ada kata hamba yang sejati. Ya, terima kasih Bu Endang. Saya punya pengalaman, ya Bapak Ibu, sesuai firman ini. Saya berapa bulan lalu sebelum pemilihan gubernur di Sulawesi Utara, tiba-tiba diundang ada satu panitia yang mereka dalam masa kampanye. Ya, saya diundang. Ya, padahal ada ribuan pendeta ya di Manado. Saya juga kaget. Saya tahu ini satu anugerah. Tuhan kasih saya lidah seorang murid. Tapi ini acara tentang kampanye gubernur, Bapak Ibu. Jadi memang banyak waktu itu hamba-hamba Tuhan, mereka bernubuat, oh si A yang akan jadi, si B akan jadi. Nah saya itu akhirnya saya lakukan seperti Yesaya 50. Ya, saya tahu Tuhan yang akan memberi. Saya berdoa Bapak Ibu, saya sebelum hari H, karena yang akan hadir salah satu calon gubernur. Dan memang yang calon ini dia calon yang paling tidak mungkin jadi. Jadi hanya 3% dia waktu dinilai waktu itu. Tapi waktu saya berdoa, saya mau mendengar suara Tuhan dan Tuhan kasih ayat. Nah, tiba saatnya waktu saya khotbah di acara mereka itu dikumpul banyak sekali hamba Tuhan.
dan calon gubernur ini hadir, saya hanya sampaikan apa yang saya dengar Tuhan bilang sampaikan ayat ini. Saya ingat sekali ayat itu, Kisah Rasul 13:22. Tuhan bilang Tuhan akan memilih orang yang berkenan. Saul disingkirkan dan Daud itu berkenan. Hanya itu, tapi puji Tuhan, beliau mendengar. Dan singkat cerita, puji Tuhan, gubernur ini yang terpilih. Jadi saya belajar ya, saya banyak memberitakan kabar baik kepada hampir semua orang ya modelnya. Kemarin saya baru bercerita dengan orang yang stres. Nah itu kalau pagi hari saya mendengar suara Tuhan, kalau saya tidak mendengar, ada banyak ya khotbah-khotbah ya seperti di renungan harian saya dapat banyak pewahyuan baru ya kemarin ya tentang rasa humor ya. Akhirnya saya praktek. Ya kemarin saya ngomong dengan, kalau mau dibilang orang bilang dia orang gila. Tetapi waktu saya duduk, saya hanya diam. Saya pingin dengar apa dia. Dan memang saya sudah berkenalan, ya namanya Fen, dia yang akhirnya cerita. Dia bilang, Pak Pendeta, saya belum makan. Saya dengar saja, dengar. Baru saya sampaikan tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi memang kesimpulan hari ini, Bapak Ibu, mari banyak mendengar. Khusus bapak-bapak juga saya ingatkan banyak mendengar ya omongan dari istri kita, anak-anak kita. Itu karena memang betul tadi untuk mendengar itu cukup sulit. Tapi kalau kita dilatih terus, maka kita pasti Tuhan akan beri lidah seorang murid. Yesus pernah bilang begini, seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Amin. Haleluya. Jadi Yesus itu teladan yang sangat perfect ya. Yesus sendiri dia berkata dia hanya mendengar dari Bapa dan akhirnya dia bisa berkata-kata. Itu saja Pak Sony, Bapak Ibu, semuanya kita diberkati dengan firman Tuhan. Ingat Tuhan yang memberi lidah seorang murid. Jaga kata-kata kita untuk memberkati. Untuk memberkati bukan untuk mengutuk. Mulut lidah kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, amin. Terima kasih Pak Michael. Ini pagi hari sudah berbagi, bahkan boleh terus memberikan ada semangat dan sukacita. Memang lidah ini sangat penting ya. Kita bisa mengatakan dua hal. Apakah perkataan itu bisa berkat atau kutuk. Itu pilihan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin sebagai anak terang, anak Tuhan, kita mesti memberikan berkat apapun yang kita katakan, sehingga orang itu boleh diberkati. Terima kasih. Ya, silakan. Lanjutnya, ya, mungkin ya Ibu Lilis, ingin menyampaikan sesuatu, ya pimpinan redaksi kita, silakan Bu Lilis, ingin menyampaikan sesuatu, ingin berbagi, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Endah untuk renungannya yang sangat memberkati di hari ini. Terima kasih Pak Sony, Mbak Dati, semua teman-teman kru, dan sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Kiranya kita akan terus bisa bersekutu untuk saat-saat yang selanjutnya ya, bisa saling membagi berkat. Ya, renungan pagi hari ini memang sungguh-sungguh sangat relevan dengan kehidupan kita ya, Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kepada Yesaya mengaruniakan lidah seorang murid. Dan mungkin kalau itu dihubungkan dengan misalnya konselor atau ketika seseorang sedang membagikan masalah kepada kita sebagai pendengar atau sebagai seorang konselor, seperti tadi beberapa sudah dibahas, itu sungguh-sungguh tidak mudah. Dan seorang konselor pun dia juga punya masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang menjadi konselor itu memerlukan energi yang sangat besar. Gitu. Tapi bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi lidah kita ini menjadi lidah
yang memberkati seperti seorang murid. Saya ingin menyoroti yang ayat kedua dan ketiga, bagian kedua dan ketiga ya. Ternyata setiap pagi demi pagi, Yesaya itu mendengarkan Tuhan seperti seorang murid. Jadi bukan cuma dia berkata-kata, tapi dia bisa begitu karena dia mendengarkan Tuhan setiap pagi. Bapak Ibu, saya rasa setiap kita ya di dalam sepanjang kehidupan kita pernah mengalami saat-saat yang sedemikian berat ya. Kayaknya kita lagi mengalami masalah, ditambah lagi masalah, ditambah lagi masalah. Sudah jatuh tertimpa tangga, kadang-kadang sampai letih lesu. Sampai kita ini nggak ngerti mesti berbuat apa. Sampai kadang-kadang putus asa karena rasanya udah nggak kuat Tuhan gitu. Kok sudah begini masih ditumpuk lagi begini, masih tambah lagi begini ya. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan janjinya ya. Seperti kita belajar seperti Yesaya. Kalau setiap pagi pertama-tama yang kita lakukan ketika bangun tidur adalah kita mau mendengar Tuhan seperti seorang murid. Salah satu renungan harian ini adalah salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk bagaimana setiap pagi kita boleh mendengar. Dan mendengar bukan cuma mendengar, tapi seperti seorang murid itu seperti seorang yang lagi on training gitu ya. Seorang yang lagi ngangsu kawruh, lagi benar-benar kepengen mendapatkan pelajaran, mendapatkan ajaran yang sangat dia perlukan. Karena kalau dia tidak mendapatkan ajaran itu, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dan kerinduan seperti ini yang kayaknya Tuhan kepingin kita melakukan setiap pagi. Karena seperti tadi, kalau kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita yang berat, yang bertumpuk-tumpuk, kalau kita nggak setiap pagi sudah melatih untuk mendengar perkataan Tuhan seperti seorang murid yang sungguh-sungguh rindu untuk belajar, itu kita bisa nggak kuat. Kadang-kadang benar-benar berada dalam situasi yang putus asa, tetapi Tuhan menyediakan firman-Nya, Tuhan menyediakan kekuatan yang setiap hari bisa kita minta, bisa kita dengan penuh kerinduan untuk duduk. Dan sungguh luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya. Dia hanya ingin kalau kita begitu bangun tidur, kita datang. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin mendengar Engkau seperti seorang murid yang sungguh-sungguh rindu untuk mendengar suara Tuhan. Dan kita ingin mentaatinya. Dan di saat-saat yang saya juga sedang mengalami saat-saat yang sangat berat, gitu. Saya juga mengalami janji Tuhan itu luar biasa. Bagaimana ketika kita benar-benar dihadapkan pada situasi yang membuat kita ini kayaknya sudah nggak tahu mesti berbuat apa. Tuhan seperti janjinya, langkah demi langkah Dia menguatkan kita. Dan juga saya teringat di 1 Korintus 10 ayat 13 ya, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetapi yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah datang kepadaku dengan telinga seperti seorang murid. Dan kita ayat selanjutnya mengatakan, Yesaya mendengar suara Tuhan dan tidak memberontak, tidak menoleh ke belakang. Jadi dia ketika mendengar suara Tuhan, dia mau setia, dia mau ikut Tuhan, apapun itu yang Tuhan kehendaki.
Dan Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Jadi seberat apapun, mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita sedang berada di dalam situasi yang seperti itu, seberat apapun mari kita tetap percaya, karena Allah kita tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyediakan jalan keluar. Terima kasih, puji Tuhan. Semoga kita semua senantiasa boleh setiap pagi datang untuk mendengar dan tidak memberontak. Dengan penuh kerendahan hati, kita tidak merasa, oh aku udah tahu semua, oh aku bisa mengatasi sendiri dan sebagainya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lilis yang pagi hari ini sudah berbagi ya. Itu indahnya Bapak Ibu kalau kita bersama-sama dalam satu komunitas yang indah, kita bisa berbagi, bahkan kita juga boleh bersama-sama pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengar firman Tuhan itu boleh benar-benar memberkati hidup kita dan kita bisa bagikan kepada orang banyak di sekeliling kita. Oleh itu saya rindu mengajak Bapak Ibu selalu mengikuti acara 1 jam bersama renung harian. Walaupun 1 jam, tapi jadikan waktu ini yang waktu indah bersama Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, tanpa kita sadari waktu kita terus berjalan dan kita tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Dan sekali lagi Bu Endang, terima kasih Bu Endang buat tulisannya, naskah Ibu yang luar biasa, yang pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan terus berkarya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kita, nanti akan dipimpin oleh Ibu Ivel dan nanti doa berkat oleh Pendeta Susanto. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Ivel. Silakan Ibu Ivel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan sudah pimpin SJBRH, kami sudah mendengarkan sharing, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami sangat diberkati dan kami sangat dikuatkan. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan boleh tinggal dengan aman, tentram di negara Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo berserta Wakil Bapak Gibran, seluruh menteri dan aparat pemerintahan yang saat ini Tuhan percayakan untuk mengelola pemerintahan di bangsa kami. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kemampuan, agar dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin bangsa kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memikirkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Setiap ketetapan, setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kepentingan rakyat banyak. Kami juga berdoa untuk program makan gratis yang saat ini ada. Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu kami mohon supaya program itu boleh efektif, boleh tepat sasaran, dan boleh menjadi berkat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk kedamaian di dunia ini Tuhan. Saat ini banyak terjadi peperangan, negara-negara yang sedang berperang. Kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, agar terjadi perdamaian dan peperangan boleh berakhir, sehingga seluruhnya boleh hidup dengan aman dan tentram di dalam belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga membawa program SJBRH yang sudah menjadi berkat. Kami berdoa, kami bersyukur hari ini berdoa buat Ibu Endang sebagai penulis yang saat ini sudah men-sharingkan. Tuhan memberkati juga Bapak Sony, Ibu Datik yang sudah mengkoordinir dan melaksanakan program ini menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa untuk Bu Lilis, buat Bapak Santo, seluruh tim renungan harian, biarlah mereka Tuhan berikan hikmat dan berkati pelayanan mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu untuk menjadi berkat di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat semua yang sudah hadir pada hari ini, Tuhan memberkati di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kesehatan kami. Apa yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Juga mereka yang belum sempat hadir, Tuhan berkati supaya pada kesempatan yang akan datang lebih banyak orang-orang yang boleh hadir bergabung di SJBRH dan boleh menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat dengan saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berada di dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada anugerah belas kasihan Tuhan buat kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini.
Ada berkat Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ive, terima kasih Pak Pendesanto. Ya, kita akan bersama-sama naikkan pujian. Terima kasih Yesus sebagai ucapan syukur. Kalau acara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan lancar, semua kita mulai mendapat berkat dari Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku syukur hanya bagi-Mu,
Ya, terima kasih Yesus. Segala puji syukur, hormat hanya bagi Dia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara 1 jam bersama renungan harian telah usai. Dan biarlah hati kita, semangat kita, sukacita kita, dan selalu menjadi luar biasa pagi hari dan boleh jadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengundang kembali Bapak Ibu hadir bersama-sama. Hari ini ada 58 orang yang telah hadir bersama. Oleh sebab itu, ajak lagi saudara, teman, sahabat kita, keluarga kita, biar mereka juga mengalami berkat seperti apa kita pagi hari menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Ibu Endang, terima kasih Pak Sony, terima kasih Ibu Ive untuk doa-doanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Kembali salam kenal bagi yang baru pertama kali hadir, dan mohon maaf jika kami tadi tidak bisa menyapa secara satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi juga telah membagikan kesaksian ataupun pergumulannya pada pagi ini. Tuhan memberkati, dan jika ada Bapak Ibu yang diizinkan Tuhan mengalami sakit, kiranya Tuhan terus menopang dan memberikan pemulihan, kesembuhan. Mewakili tim redaksi dan tim yang bertugas pada hari ini, kami mohon undur diri dari layar Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mari terus belajar dalam setiap kesempatan. Salam jumpa Bapak Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Mohon pamit.